Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Wayan, ketut, made. Nah, saudara-saudari, saya masih di Bali. Dan Bali ini terkenal dengan Pulau Dewata. Bali juga terkenal dengan seluruh situasi pariwisata dan juga dengan minuman ini di mana-mana ada. Minuman yang bisa menghangatkan badan, minuman yang bisa memancing untuk berkomunikasi. Di Papua sering disebut air kata-kata. Karena kalau minum ini kemudian kata-kata keluar alias mabuk. Tetapi tentu saja ini produk pabrik. Kalau produk yang tradisional itu akan mengesankan karena kadang-kadang orang mau melamar keluarga lain untuk pernikahan, dia harus minum dulu air kata-kata ini supaya nanti lancar ketika ngomong untuk memberikan warta tentang lamaran itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, saya juga pernah punya pengalaman. Ada satu anak muda yang membuat suatu kejahatan, tetapi dia jelas-jelas mengarah ke dia yang melakukan. Dia tidak mau mengaku. Maka pelan-pelan anak itu atau anak muda itu dikumpulkan, diajak ngobrol-ngobrol, kemudian diberi minuman seperti ini. Dan setelah banyak minum, pelan-pelan dia tanpa sadar dia mengaku bahwa yang melakukan itu dia. Langsung orang lain begitu paginya sadar karena direkam dan dia kemudian mengungkapkan yang sebenarnya, apa yang telah dilakukannya sebagai kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata bisa juga mencari kejujuran dengan minuman ini. Maka kalau hari ini kita merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul, Injilnya berbicara juga tentang kisah Bartolomeus atau Nathanael. Suatu saat Filipus datang menemui Nathanael atau Bartolomeus dan mengatakan, "Aku telah bertemu dengan dia yang disebut oleh Taurat dan nabi-nabi bahwa Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Maka Nathanael mulai bertanya-tanya, adakah sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Lalu kemudian temannya itu, Filipus, kemudian mengajak dia, "Mari lihatlah, datanglah. Kita datang, kita bergaul, kita ngobrol." Lalu ketika bertemu dengan Yesus, Yesus langsung mengatakan, "Lihatlah, dialah orang Israel sejati. Tiada kepalsuan di dalamnya." Tentang Nathanael atau Bartolomeus itu. Lalu Bartolomeus protes, "Bagaimana engkau tahu bahwa saya ini tentang saya?" Lalu Yesus mengatakan, "Sebelum engkau berjumpa dengan Filipus, aku sudah melihat engkau di bawah pohon." Lalu Nathanael mengatakan, "Engkaulah Allah, engkaulah putra Allah, engkaulah Mesias." Lalu Yesus kaget. "Hanya saya mengatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau mengatakan seperti itu. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi, yaitu ketika langit terbuka dan malaikat turun lain atas anak manusia." Itu suatu berkat yang besar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, engkaulah orang Israel sejati. Tiada kepalsuan di dalam dirinya. Di dalam dirimu, Nathanael Bartolomeus, orang yang jujur, polos, terbuka, apa adanya. Maka ketika ditutup-tutupi, bukan seperti orang yang saya ceritakan tadi, orang yang berbuat jahat seperti anak muda tadi, tetapi tidak mau mengakui padahal semua bukti-bukti sudah mengarah ke dia. Terpaksa dia diberi air kata-kata ini supaya akhirnya mengatakan tentang kejujuran setelah minum
dan kemudian dia menjadi orang yang tidak reserve, tetapi dalam kondisi yang bebas apa adanya, semuanya lepas diungkapkan. Tentu, di hadapan Tuhan seperti Bartolomeus atau Nathanael, kita tidak perlu dengan minuman air kata-kata, tetapi dengan kejujuran hati dalam diri kita, supaya Yesus semua akan melihat kejujuran kita sendiri. Maka saudara-saudari, saya pernah menemukan seorang bapak yang dia membeli sesuatu di toko. Kemudian dia pulang belum membayar di toko itu. Dan penjualnya kelihatannya juga sudah merasa dia membayar dan bapak itu pulang. Padahal dia membeli onderdil, harganya onderdil sepeda motor itu bisa sampai 300.000 pada waktu itu. Lalu kemudian dia sudah enak-enak pulang, bahkan mungkin penjualnya tidak tahu rumah bapak itu, dan dia juga tidak tahu bahwa bapak itu belum membayar. Tetapi sesampainya di rumah, bapak tadi mulai membuka di saku celananya, dan ternyata uangnya masih ada di situ, onderdil motornya juga dia bawa pulang. Dia mulai bingung. Justru karena dia belum membayar, dia mulai bingung. Kejujurannya mulai dikejar-kejar. Walaupun ada godaan, udahlah, kan saya sudah pulang, tidak ketahuan. Dan yang jual juga tidak ngejar-ngejar saya, tidak komplain ketika saya tadi meninggalkan toko. Tetapi dia dengan kesadarannya kembali lagi ke toko itu dan mengaku, saya lupa tadi membayar dan saya terburu-buru pulang sehingga saya baru sadar di rumah uangnya masih ada di saku saya. Bahkan penjualnya saja bingung, dia lupa, apakah kamu tadi belum bayar? Bahkan kalau dia masih mengatakan tidak sudah bayar pun, penjualnya juga tidak akan ngotot karena dia tidak sadar juga. Tetapi dia karena kepolosan, kejujuran, karena apa adanya, dan dia akan merasa dikejar-kejar, merasa berdosa kalau dia berbohong sedikit saja. Maka akhirnya bapak itu kembali ke toko, kemudian memberikan uang yang sebetulnya seperti rezeki yang ada dalam saku kantong celananya. Tetapi itu diberikan kepada penjual toko onderdil itu di toko itu. Dan setelah itu dia pulang merasa lega. Karena ketika tidak pulang, dia membawa uang dan onderdil itu, tetapi dia akan dikejar-kejar karena kejujurannya tidak diungkapkannya. Tanpa dinilai orang lain, tanpa dinilai oleh orang-orang di sekitar kita, Tuhan tahu segalanya. Maka ketika kita menekankan kejujuran, kepercayaan, menekankan kepolosan, disitulah Tuhan akan melihat kita sebagaimana Tuhan melihat karakter Bartolomeus atau Nathanael yang kita rayakan hari ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.